Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tercurah limpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama perkenalkan, nama Ibu Aryani, Ibu mengajar bidang studi penjas orkes, dan dalam hal ini dari pihak sekolah memberikan tugas tambahan yaitu sebagai pembina MPK. Sebelumnya pada seluruh peserta masa virtual yang Ibu banggakan, jadi hari ini Ibu akan memberikan penjelasan sedikit tentang satu organisasi yang ada di sekolah kita, yaitu MAN 1 Sukabumi, yaitu organisasi yang paling tinggi di antara organisasi yang lainnya yang ada di sekolah, yaitu MPK. Nah, apa itu MPK atau yang sering kita sebut di sini PK? Ibu akan menjelaskan tentang apa itu MPK, yaitu majelis program kelas. Nah, di sini ada tugas dan fungsinya atau tugas dan kewajiban dari pengurus MPK tersebut. Nah, di sini ada tugas-tugas pokok dari MPK itu, salah satunya adalah mengawasi kinerja dari OSIS itu sendiri. Kemudian ada juga tugasnya yang lain adalah untuk mengevaluasi dari hasil kinerja itu, dari PMK akan mengevaluasi hasil kinerja. Kemudian itu yang ketiga adalah membuat rapat-rapat pleno yang dilaksanakan dalam kepengurusan tersebut. Jadi kepengurusan PK itu dalam satu tahunnya, kepengurusan OSIS maupun kepengurusan PK dan kepengurusan ekstrakurikuler yang lainnya. Kemudian juga tugasnya adalah menyeleksi calon-calon pengurus OSIS dan pengurus PK itu sendiri. Kemudian ada lagi tugas kewajibannya. Kewajiban menjadi seorang pengurus MPK itu otomatis harus bertanggung jawab. Kemudian memperhatikan saran dari seluruh anggota. Kemudian membuat laporan yang tertulis. Setelah ada laporan dari OSIS, nanti akan PK membuat laporan tertulis yang akan disampaikan oleh pihak sekolah, dan mempunyai kewajiban-kewajiban lain atau tugas-tugas lain yang harus dipenuhi sebagai pengurus PK itu sendiri. Nah, bagi siswa-siswi semua yang peserta masa virtual yang dibanggakan, bagi kalian semua nanti yang ingin masuk ke PK, silakan nanti dengan kakak-kakak kelasnya, terutama kepada pengurus, akan diberikan suatu formulir, nanti akan disampaikan setelah ini. Nanti ada penyampaian juga dari setiap komisi-komisinya, dari komisi 1 sampai dengan komisi 10. Mungkin itu gambaran sedikit tentang MPK. Nanti silakan bergabung dengan kami kalau ingin tahu apa itu sebenarnya MPK. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sijal Azhara Sadilah. Saya selaku Ketua Umum MPK MAN 1 Sukabumi periode 2020-2021. Perkenalkan, nama saya Mardiah Minda Marsai. Saya selaku Wakil Ketua Umum MPK MAN 1 Sukabumi periode 2020-2021. Majelis Perwakilan Kelas atau yang umum kita ketahui MPK adalah organisasi yang menaungi kebijakan OSIS dan ekstrakurikuler yang ada di MAN 1 Sukabumi. Kami MPK satu tingkat lebih tinggi daripada OSIS. Kami selaku Ketua Umum MPK dan Wakil Ketua Umum MPK menaungi Ketua OSIS, Ketua 1 dan Ketua 2 OSIS MAN 1 Sukabumi. MPK memiliki 3 tugas dan wewenang. Yang pertama yaitu mengesahkan program kerja OSIS dan ekstrakurikuler yang lainnya. Yang kedua, mengawasi kinerja OSIS dan ekstrakurikuler. Dan yang terakhir, yaitu mengevaluasi kinerja OSIS dan ekstrakurikuler.
Dengan mengucap Alhamdulillahirrahmanirrahim, saya Fajar Saidati Kurota ini selaku Presidium 1 menyerahkan pimpinan sidang kepada Agisni selaku Presidium 2. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, saya Agisni Firasadi selaku Presidium 2 menerima pimpinan sidang dari Kayaknya selaku Presidium 1. Peserta diharap kondusif. Mengucap Bismillahirrahmanirrahim, sidang pleno 1 resmi saya buka. Dengan mengucap Alhamdulillahirrahmanirrahim, sidang pleno 1 resmi saya tutup. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, skorsing selama 1 kali 5 menit resmi saya buka. Dengan mengucap Alhamdulillahirrahmanirrahim, skorsing selama 1 kali 5 menit resmi saya cabut. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, skorsing selama 2 kali 15 menit resmi saya buka. Dengan mengucap Alhamdulillahirrahmanirrahim, skorsing selama 2 kali 15 menit resmi saya cabut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Yang terhormat kepada Kepala Sekolah Mahasiswa Sukabumi, yang terhormat kepada guru-guru dan teman-teman seperjuangan yang saya banggakan. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang insya Allah Allah muliakan dengan keadaan sehat walafiat. Dan tak lupa marilah kita senyumkan salawat serta salam kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah. Berdirinya saya di sini akan membahas laporan pertanggungjawaban pengurus OSIS masa Sukabumi masa bakti 2020-2021. Saya mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan sejawat saya pengurus OSIS masa bakti 2020-2021 yang telah berusaha menjalankan program kerja yang telah kami amanatkan 1 tahun yang lalu. Dan tidak lupa pula kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu mensukseskan acara musyawarah OSIS untuk hari ini. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasanya Zidan tuh kalau salam suka buat beberapa agama, kayak misalnya salam, namo buddhaya, om swastiastu, dan lain-lain. Tapi buat sekarang di sini kan teman-teman Mas Satu Sukabumi, insya Allah semuanya Islam kan ya, nggak Islam di KTP doang kan. Jadi Zidan pakai salam buat sesama umat Muslim aja ya. Baik, Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukronillah, salatan wassalaman ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Halo teman-teman semua, semoga sehat selalu dan senantiasa dalam lindungan Allah ya. Kenalin, nama Akang Muhammad Zaidan Yusuf, biasa dipanggil Zidan atau Zaidan, bebas maunya yang mana. Zidan alumni MPK periode 2018-2019, beda dikit ya, masih muda dah. Di sini Zidan soalnya diminta kemarin itu sama teman-teman pengurus MPK buat ngasih testimoni selama Zidan di MPK. Kalau testimoni lebih ke istilah marketing ya.
Jadi Zidan sharing kesan dan benefit atau manfaat yang Zidan dapat nih dari MPK ini. Benefit yang bisa diambil dari MPK ini banyak. Dari hal-hal positif yang kecil sampai hal-hal positif yang besar. Untuk kesannya, jujur Zidan ngerasa banyak perubahan positif yang Zidan rasain dari sebelum ikut MPK dan sesudahnya. Contoh benefitnya yang positif itu Zidan dapetin dari MPK dan alhamdulillah berguna banget sampai sekarang. Contohnya seperti banyak ilmu yang Zidan dapat di MPK dan belum tentu bisa didapat di tempat lain, seperti materi tentang debat, sidang, dan lainnya. Materi untuk khusus ini nih, untuk materi debat dan sidang, ini berguna banget gak sih buat kita? Pastinya berguna banget. Soalnya nanti di pelajaran bahasa Indonesia bakalan ada materi tentang debat. Jadi kita sebagai anggota dan pengurus MPK bisa lebih mudah memahami materi debat ini dengan bekal materi yang diperoleh dari MPK itu. Nah, itu untuk contoh yang pertama. Untuk benefit lainnya ada nih, yang insya Allah bisa kita peroleh. Adalah kemampuan public speaking. Kemampuan public speaking kita bakalan semakin terlatih. Soalnya di MPK, Zidan juga ngerasa sering dilatih untuk bicara di depan banyak orang. Dan tentu hal ini sangat bermanfaat bagi Zidan sampai saat ini. Misal saat presentasi di sekolah nanti, teman-teman bisa berbicara dan mempresentasikan hasil diskusinya itu dengan lebih santai, lugas, dan tidak kaku. Dan sekarang Zidan di dunia perkuliahan pun sangat merasa terbantu dengan pelatihan public speaking ini. Saat presentasi maupun diskusi dengan halayak ramai. Itu yang kedua. Untuk benefit lainnya, yang bisa diperoleh itu kemampuan berorganisasi. Nah, untuk kemampuan berorganisasi, kita anggota MPK, kemampuan berorganisasinya gak usah diragukan lagi dah. Soalnya hampir setiap hari berhubungan dengan cara berorganisasi yang baik. Dan ini pun sangat bermanfaat buat kita. Baik untuk bekal teman-teman yang mau ikut himpunan atau dewan mahasiswa nanti saat kuliah, ataupun ada teman-teman yang ingin langsung bekerja. Nah, di setiap pekerjaan pun pasti ada kegiatan untuk berorganisasi. Misalnya, kita sesama pekerja itu harus saling mengorganisir agar pekerjaan yang kita lakukan itu menjadi lebih rapi dan sistematis. Selanjutnya, benefit yang terakhir lah, yang bakal Zidan sampaikan. Gak usah banyak-banyak, nanti disebutin lagi sama teman-teman pengurus MPK. Nah, untuk benefit yang terakhir itu, kita dapat menjalin silaturahmi dengan banyak orang. Nah, nanti MPK pasti berkolaborasi dengan intrakurikuler ataupun ekstrakurikuler di MAN 1 Sukabumi ini. Nah, dalam kolaborasi tersebut, kita dapat menjalin silaturahmi dengan orang yang lebih banyak lagi, bukan cuma di ruang lingkup dari MPK doang. Jadi kita bakal bersilaturahmi juga dengan ekstra dan intra lain. Nah, menarik banget kan? Baiklah, sepertinya cuma beberapa itu yang bakalan saya sebutkan. Nah, untuk yang lainnya, biar teman-teman gak kepo, biar teman-teman gak penasaran lagi, nah langsung aja teman-teman daftar ke MPK ya. Oke? Cukup sekian dari Zidan, bye. Semangat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua, perkenalkan nama saya Dudi Firmansyah, alumni tahun 2021. Suatu kebanggaan bagi saya pernah menjadi bagian dari salah satu organisasi terbaik yang ada di MAN 1 Sukabumi, yaitu MPK Mansa. Dulu saya menjabat sebagai Ketua Umum periode 2019-2020. Bagi kalian yang belum mengenal MPK atau bahkan belum tahu apa itu MPK, saya menjelaskan sedikit. MPK adalah suatu organisasi yang menaungi seluruh organisasi yang ada di MAN 1 Sukabumi, termasuk ekstrakurikuler dan intrakurikuler OSIS. Nah, bisa dikatakan MPK adalah organisasi nomor 1 di MAN 1 Sukabumi. Nah, apa sih Kak benefit jika kita bergabung dengan MPK? Nah, benefit atau manfaat yang akan kalian dapatkan ketika kalian mengikuti MPK adalah yang pertama, kalian akan belajar ilmu tentang leadership. Yang kedua, kalian akan belajar yang namanya public speaking. Bisa itu pidato, debat, orasi, dan yang lainnya.
Yang ketiga, kalian akan belajar tentang problem solving atau pemecahan masalah. Yang keempat, kalian akan belajar yang namanya teknik persidangan. Dan yang kelima, kalian akan belajar pemikiran kritis. Nah, dari pengalaman saya, ketika saya awal masuk MPK, saya itu adalah orang yang introvert atau bisa dikatakan pendiam. Namun seiring berjalannya waktu, mengikuti arahan dari kakak kelas, belajar materi yang diberikan, alhamdulillah saya bisa mengikuti dan alhamdulillah saya bisa mencapai jabatan yang paling tinggi dan terpilih sebagai ketua umum periode 2019-2020. Nah, buat adik-adik yang masih ragu tentang MPK, yuk sekarang hilangkan ragu itu karena sudah terbukti bahwa ilmu-ilmu itu bisa kalian terapkan untuk menambah soft skill kalian. Jadi buat adik-adik semua, tunggu apa lagi? Yuk gabung MPK. Ikuti keseruan kami dengan bergabung di MPK Man 1 Sukabumi.